Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-12. Judul renungan kita pada hari ini adalah amplas atau diamplas. Seorang pria baru mengalami usaha bangkrut dan kini bekerja sebagai kuli bangunan. Semua orang iba kecuali tetangga sebelah rumahnya yang selalu menyebutnya si miskin. Setiap bertemu tetanggaku, aku merasa seperti diamplas, keluh pria itu kepada sahabatnya. Beruntung kau diamplas daripada kau yang jadi amplasnya, hibur sahabatnya. Adakah kita jumpai orang-orang di sekitar kita yang seperti amplas? Mungkin mereka kerap mencela, menghina, mencemooh kita. Alih-alih merasa sakit hati, mari mengucap syukur. Mengabdosi pendapat dari sahabat pria tadi, kita merasa beruntung diamplas, bukan menjadi amplasnya. Ibarat sebuah meja, diamplas akan membuat permukaan meja saya semakin halus. Demikian jika kita diamplas orang lain, akan ada karakter dalam diri kita yang akan menjadi semakin halus. Sedangkan amplas sesudah dipakai, amplas itu dibuang. Dari sini dapat kita ketahui terlebih beruntung posisi kita daripada mereka yang semena-mena memperlakukan kita. Musa ialah orang yang sangat lembut hatinya, padahal sebelumnya dia cepat emosi. Saat melihat orang Mesir memukul orang Ibrani, kaum sebangsanya langsung dia membunuh orang Mesir itu. Rahasia perubahan karakter Musa adalah diamplas. Amplasnya tidak lain adalah orang Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Tidak ada daging, mereka marah. Sekian lama memimpin mereka, karakter Musa menjadi halus. Musa menjadi seorang yang sabar. Buktinya saat Harun dan Miriam kakak-kakaknya itu mengatai dirinya, Musa tidak marah. Hari ini mari buang rasa sakit hati yang disebabkan oleh perlakuan orang lain yang buruk. Kita meyakini seperti Musa, akan ada karakter mulia muncul dari dalam diri kita. Sikap dan perlakuan buruk orang lain dapat kita gunakan sebagai sarana untuk memperhalus karakter dalam diri kita. Siapakah perempuan Kusi yang diambil Musa menjadi istrinya? Dan mengapa Miriam saudara Musa keberatan? Apakah Musa berpoligami dengan perempuan Kusi? Apakah pernikahan Musa dengan perempuan Kusi itu berkenan di hadapan Tuhan? Oke ya, kita lihat ya. Bilangan pasal yang ke-12. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab dia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita dia juga berfirman? Dan kedengarlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah dia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dia dalam mimpi, dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada mereka, lalu pergilah dia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timbakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar daripada kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah dia dapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah dia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Oke, mari kita lihat Musa dan perempuan Kusi atau Kus gitu ya. Ayat 1 ini menjelaskannya, sejak awal
Miriamlah yang menjadi penyetus pemberontakan itu. Karena namanya ditempatkan di depan Harun, itu yang pertama. Dan yang kedua, kata kerja yang digunakan itu menggunakan gender feminim, gitu ya. Nah, di manakah area Kus itu? Kus itu biasanya diartikan Ethiopia. Kalau lihat terjemahan Septuaginta, Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Ya, jika begitu, apa mungkin orang ini meninggalkan Mesir, gitu, bersama-sama dengan orang Israel dan orang-orang yang seperasaan dengan mereka? Jadi ikut keluar orang ini ya. Penyebutan Kushi ini dari Kushu atau dari bahasa Ibrani disebut juga Kushan yang dihubungkan dengan Median. Karena bisa juga Ethiopia ini adalah Kushi ini Ethiopia, atau bisa dikaitkan dengan Midian. Dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 7 dikatakan, aku melihat kemah-kemah orang Kushan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Ataukah memang orang-orang Kushi ini adalah orang-orang Ethiopia, ya, kemudian yang hijrah ke Midian dan berkemah di sana? Kenapa? Karena nanti kalau kita lihat, memang orang-orang Kushi ini itu digambarkan di dalam Talmud atau Gemara, itu memang memiliki perbedaan warna kulit dengan orang Timur Tengah pada umumnya. Jadi ada kemungkinan besar memang orang Kushi ini adalah orang Afrika. Tetapi karena dikaitkan dengan Midian, mungkin juga mereka telah hijrah ke Midian dan tinggal berdiam di sana. Itu ya. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaannya, apakah Musa itu poligami atau menikah setelah istri pertama meninggal? Nah, ini kan dua hal berbeda ya. Kalau poligami maksudnya at the same time dia itu punya dua istri, atau setidaknya dua atau lebih. Tapi kalau menikah setelah istri pertama meninggal, ya secara totalnya memang dua, tapi tidak bersamaan dia memiliki istri. Not at the same time, gitu ya. Nah, kecaman Miriam untuk memprovokasi Harun mengenai pernikahan Musa setelah Sipora, ini diasumsikan Musa punya dua istri ya. Terdapat sesudah bangsa Amalek dikalahkan tak kala Yitro mengembalikan kepada Musa. Alasan Musa kembali adalah karena Sipora mati. Menikah kembali itu karena Sipora mati. Sehingga Musa mengambil perempuan Kushi ini sebagai istrinya yang kedua. Penafsiran yang lain ialah pada waktu itu memang Musa memiliki dua istri, Sipora dan perempuan Kus yang tidak bernama itu. Nah, kita lihat ada alternatif penafsiran yang berikutnya ya. Sebagaimana dijelaskan bahwa Kushan tadi ya, kita bicara panjang lebar itu terkait dengan Midian sesuai dengan Habakuk pasal yang ketiga ayat 7. Jikalau demikian, maka perempuan Kus atau Kushi ini adalah Sipora, putri dari Yitro. Karena Yitro itu juga orang Midian. Jadi cocok. Kalau misalkan Yitro orang Midian dan punya anak Sipora yang juga adalah orang Midian, dan Kus dikaitkan dengan Midian, maka cocok sekali kalau misalkan Musa itu menikah dengan Kus, perempuan Kus. Itu perempuan Kusnya adalah Sipora itu. Nah, Miriam tidak menyetujui kehadiran Sipora dengan alasan bahwa Sipora adalah perempuan non-Israel. Saudara, penyamaan perempuan Kus ini dengan Sipora dengan pertimbangan bahwa tidak pernah dicatat keturunan Musa dari perempuan Kus itu. Pertimbangannya gini ya, kalau perempuan Kus ini orang yang berbeda dengan Sipora, maka setidaknya ada anak perempuan Kus tersebut yang dicatat sebagai keturunan Musa. Nyatanya tidak ada keturunan anak perempuan Kus yang dicatat sebagai keturunan Musa. Yang dicatat sebagai keturunan Musa itu hanya yang berasal dari Sipora. Di Keluaran 18 ayat 34. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Jadi ini anak laki-laki Sipora yang pertama. Dan yang kedua, seorang yang laki bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku,
dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Jadi, anak dari Sipora diceritakan. Anak dari perempuan Kus tidak ada. Mungkin sekali, memang ada dua kemungkinan. Satu, memang Musa dengan perempuan Kus tidak memiliki anak, bisa juga. Tapi bisa juga karena perempuan Kus ini adalah sama dengan Sipora, maka penulis tidak merasa perlu untuk menjelaskan lagi keturunan daripada perempuan Kus, karena sudah diwakili oleh keturunan dari Sipora. Penjelasannya seperti itu. Nah, ini yang menariknya nih dari Talmud ya. Dari Talmud menjelaskan gini ya. Sama seperti seorang Kus berbeda dalam hal warna kulitnya, demikian juga Sipora berbeda dalam perbuatannya yang baik. Dalam peristiwa ini, Sipora meskipun bukan bangsa Israel, yaitu bangsa Midian toh, namun masih memiliki dengan Allah Abraham. Karena apa? Karena Midian adalah keturunan Abraham juga, dari istri yang bernama Ketura. Abraham istrinya kan 3 ya. Jadi ada Ketura, Sarah, dan Hagai. Jadi sama-sama keturunan Abraham yang mengenal perjanjian sunat. Kita lihat dalam Kejadian 25 ayat 1 dan 2 ya. Jadi Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura, dan perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Saudara perhatikan di sini, Midian adalah keturunan daripada Abraham, dari istrinya Ketura. Jadi, kalau misalkan Musa menikah dengan Sipora yang adalah orang Kus yang dikaitkan dengan Midian, itu masih dalam payung besar keluarga Abraham. Jadi tidak masalah dengan hal tersebut. Nah, tapi sekali lagi, mengapa Miriam dan Harun keberatan atas pernikahan Musa? Jadi gini ya, inti permasalahan ini sebenarnya itu adalah iri hati. Ayat 2 kita baca, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Dia berfirman? Maka kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Nah, ini ya. Ini ada prefix dalam bahasa Ibrani, prefix bet dalam nama Musa. Jadi B Moshe gitu ya. Ini B, ini bet, ini B, ada titik 2 nih E ya. B Mo, ini She pakai ini huruf H. B Moshe. Musa itu ibaratnya Moshe. B Moshe, prefix B ini bisa berarti di dalam, atau melalui, atau bahkan oleh Musa. Jadi sungguhkah Tuhan berfirman oleh perantaraan Musa? Nah, terjemahan terakhir ini yang paling sesuai ya, dalam konteks pasal bilangan pasal 12 ayat 8, yang menunjukkan bahwa Allah itu memilih untuk berkomunikasi dengan Musa secara langsung, bukan secara tidak langsung sebagaimana yang Tuhan lakukan pada para nabi lainnya. Nah, karena memang Tuhan itu memperlakukan Musa itu dengan sangat khusus, ini menimbulkan kecemburuan dari Miriam dan Harun. Padahal ini saudaranya sendiri ya. Oke, sikap Musa terhadap para pemberontak. Terus bagaimana Musa menghadapi atau menyikapi daripada fenomena kedua saudaranya itu? Ayat 3 itu menunjukkan bahwa tanggapan Musa atas pemberontakan Miriam dan Harun. Bagaimana Musa menghadapi isu tersebut? Musa tidak bereaksi. Dia adalah seorang yang berhati lembut. Kelembutannya tentu lahir dari kedekatannya dengan Tuhan. Maka tidak ada yang dia lakukan untuk menyanggah serangan kata-kata Miriam dan Harun. Musa tidak melakukan apapun, tidak marah-marah, tidak merasa arogan, dan sebagainya. Saudara, dari sini kita lihat ya, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemimpin jemaat, tidak membuat orang itu kebal dari isu atau hasutan yang biasanya menimpa orang yang bekerja di bidang bisnis atau politik. Sama, bagaikan pohon yang semakin tinggi, makin sering diterjang angin, begitulah pelayan Tuhan sering mendapat sorotan dan menjadi sasaran rasa iri. Musa pun mengalaminya. Bahkan hasutan itu dimunculkan oleh saudara-saudaranya sendiri, yaitu Miriam dan Harun,
Mungkin mereka iri karena otoritas yang dimiliki Musa. Mereka ingin posisi mereka sama seperti Musa. Mereka ingin diperlakukan sama seperti Musa. Gitu ya. Tapi Musa santai-santai saja. Dan ini pembelaan Tuhan terhadap Musa. Kalau misalkan Musa itu salah dalam hal menikahi perempuan Kus, maka Tuhan tidak akan pernah membela Musa. Bahkan membenarkan mungkin tindakan Miriam dan Harun. Tapi kenyataannya tidak. Tuhan melakukan pembelaan terhadap Musa. Kemudian Tuhan bertindak. Campur tangan Tuhan memperlihatkan pentingnya masalah ini. Kalau sampai Tuhan campur tangan, itu menunjukkan bahwa ini peristiwa sangat penting, ini masalah sangat besar. Allah itu berinisiatif mempertemukan ketiga orang tersebut dan membuka isu dalam terang firman-Nya. Ya. Nah, kalau kita lihat memang Musa spesial. Kalau dengan nabi-nabi lain, Tuhan itu berfirman melalui ini ya. Penglihatan, bicara melalui mimpi. Tidak secara langsung. Tapi kalau Musa berhadapan-hadapan, aku bicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Nah, kata-kata yang diterjemahkan dengan teka-teki itu adalah question, atau perkataan yang menimbulkan pertanyaan, atau dark saying, perkataan-perkataan yang buruk gitu ya, perkataan-perkataan yang mengata-ngatai lebih tepatnya. Dari kata Ibrani kidah atau bentuk pluralnya adalah kidot. Kata ini digunakan dalam Alkitab Perjanjian Lama sebanyak 17 kali, dan pertama kali terjadi pada peristiwa tula kusta kepada Miriam, karena dia dianggap bersalah ketika mengata-ngatai Musa dan memprovokasi Harun untuk mengambil alih posisi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Kebersalahan Miriam bukan soal dia mengata-ngatai Musa yang mungkin menikah lagi, tapi pada saat dia memprovokasi Harun untuk bersama-sama mengambil posisi Musa sebagai pemimpin. Namun tetap ada kemungkinan bahwa Musa bukan menikah lagi seperti penafsiran yang kedua. Tapi kisah ini mencatat adalah sebuah kelancangan verbal, yaitu yang disebut sebagai lason hara dari Miriam, yang menyangkut rasisme language, yang menyebut istri Musa adalah Sipora sebagai orang non-Israel yang hitam, yang mereka sebut dalam ujaran yang rasis perempuan Kus itu. Jadi gak mau nyebut nama tapi nyebut kebangsaannya. Seperti itu ya. Ini lidah jahat. Nah, akibat daripada Miriam melakukan lason hara atau lidah jahat, maka yang terjadi adalah Harun dan Musa yang sebelumnya menjadi pendamping setia Musa dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa Israel, tiba-tiba bergerak maju mengusik kehidupan pribadi Musa dan menyerangnya. Dua alasan utama mereka adalah pernikahan Musa dengan orang asing. Yang kedua adalah menolak kekuasaan tunggal Musa. Karena Allah memang memilih Musa untuk mengemban tugas membebaskan bangsanya keluar dari Mesir, itulah sebabnya Allah tidak berkenan terhadap pemberontakan mereka. Dan Allah menjadi murka dan menghukum Miriam dengan kusta atau saraat. Karena Miriamlah otak daripada hasutan ini. Di sini Miriam sekali lagi melakukan dosa lesion hara, atau yang disebut sebagai lidah jahat, lesion hara. Kusta adalah penyakit yang pada masanya tersebut disebut sebagai kotor atau najis. Jadi barang siapa yang terkena kusta, maka orang tersebut adalah seorang yang najis. Barang siapa bersentuhan dengan mereka, maka mereka yang bersentuhan itu pun menjadi najis pula. Dan Allah sangat serius terhadap kesalahan Miriam. Dia tidak sekadar memberikan sebuah hukuman, dia memberikan hukuman yang keras, sebuah penyakit kusta yang najis, sehingga dia harus dikucilkan. Nah saudara, dari kisah ini ya, kita mendapatkan peringatan. Kenapa? Karena peristiwa ini di dalam Ulangan 24 ayat 9 itu diulangi lagi ya. Ingatlah apa yang dilakukan Yahweh Elohimmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Jadi ini bukan suatu peristiwa yang sekedar lewat begitu saja, tapi sebagai suatu peristiwa yang harus benar-benar diingat oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena usaha Miriam untuk mengambil alih kepemimpinan. Miriam dianggap bersalah karena mengata-ngatai Vate Daber. Daber itu kata-kata ya. Kemudian tindakan lesion hara, lidah jahat,
kepada pemimpin yang diurapi Tuhan. Jadi kesalahan lidah atau lashon hara dari Miriam adalah menyangkut racist language yang menyebut istri Musa itu hitam. Ya. Jadi meski Allah memilih bangsa Israel, Yahudi secara khusus melalui jalur keselamatan via Sang Mesias, namun Alkitab juga berbicara bahwa Allah itu mengasihi semua bangsa. Ketika dia berinkarnasi ke bumi, tercatat ada 4 nama-nama perempuan asing atau non-Israel dalam silsilahnya. Baca di Matius pasal yang pertama. Gitu ya. Jadi artinya kita tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan rasis. Kita tidak boleh mengata-ngatai orang lain. Dan yang berikutnya adalah kita harus belajar dengan sejarah dengan baik. Karena Miriam kelihatannya menurut saya tidak belajar sejarah dengan baik. Dan langsung saja menembak perempuan Kus. Itu adalah perempuan yang bukan karena bukan bangsa Israel, maka Tuhan tidak berkenan. Miriam lupa kalau Kus, orang Median, adalah juga keturunan dari Abraham juga. Hal yang berikutnya keempat adalah tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.